pagi. Kembali pagi hari ini kita mencari wajah Tuhan, biar kita tetap mengasihi Dia, tetap semangat, karena kita percaya Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus siap menantikan pujian penyembahan kita, saudara. Begitu kalau saudara saat ini dalam keadaan lemah dan beban berat, mari tanggalkan, letakkan semuanya di kaki Tuhan Yesus, dan kita mau arahkan wajah kita, pandangan kita, sambil kita mempersembahkan segala pujian penyembahannya untuk Tuhan Yesus. Dan kita percaya kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, kelebihan dan kemuliaan. Mari saudara kita senangkan hati Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur hanya bagimu Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan berbagai Tuhan Yesus, Bapa, lapar, haus dan rindu ingin mencari wajah Tuhan, ingin menyenangkan hatimu. Kami mau ingin Tuhan, mau Bapa mempersembahkan segala pujian dan hormat penyembahan kami padamu. Engkau Tuhan Yesus layakkan kami. Dan kalau ada kuasa kegelapan coba mengganggu mesbah doa bagi kami, mengganggu hati pikiran kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus sudah berikan kelepasan, kemenangan, kekuatan dan sukacita yang daripadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Amin. Ku percaya Tuhanku turut bekerja dalam segala hal. Ku percaya Tuhan, amin, turut bekerja di dalam segala hal, baik ataupun tidak baik, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Tuhan. Dia mengasihi. Ku percaya Tuhanku turut bekerja. Percaya Tuhan, biarlah kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan, turut bekerja di dalam segala hal, datangkan kebaikan dalam hidup kita, datangkan kebaikan, amin, amin, bagi yang mengasihi. Katakan Yesus Tuhanku, Kau Tuhan yang menyelamatkan hidup kami. Oh haleluya, Kau penyelamat hidupku. Kau Tuhan Yesusku, penolongku. Yesusku, Tuhanku, Kau penolong hidup kami, penolong hidupku. Ku percaya Tuhanku, amin, turut bekerja dalam segala hal ya Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi-Mu Tuhan, bagi yang mengasihi-Nya. Yesus Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Oh inilah seruan kami Bapa. Tuhanku, Kau penyelamat hidupku, penyelamat hidupku, setia dan sampai selama-lamanya. Yesusku, Tuhanku, Kau penolong hidup kami, penolong hidupku. Yesus Tuhanku, Yesusku, Kaulah Tuhan penyelamat hidup kami sampai selama-lamanya. Kau penyelamat hidupku, oh Yesus Tuhanku, Kau penolong. Oh Yesusku, Tuhanku, Kau penolong hidupku. Ku percaya Tuhan, ya Tuhan, turut bekerja di dalam segala hal, amin Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan.
yang mengasihi-Mu Tuhan, bagi yang mengasihi. Oh, Engkau hidup dalam hidup kami, bagi yang mengasihi. Ya, mari kita sembah Tuhan, muliakanlah namanya, haleluya. Kasihilah Dia dengan sungguh-sungguh, kasihilah Tuhan Yesus Bapa kita dengan segenap hati, bawa penyembahan dan pujian-Mu di hadapannya. Layaklah Tuhan, Kau yang layak terima pujian, syukur kami Bapa. Kami serahkan hidup kami hari ini dalam tangan-Mu. Hanya Yesus Tuhan yang Ku muliakan. Oh, Ku serahkan hidup padamu Yesus. Terima kasih Bapa, Kau penyelamat hidup. Bagimu Tuhan tak ada yang suka dalam hidup ini bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami selalu mau Tuhan mengucap syukur dalam segala hal Tuhan, karena kami tahu Tuhan hidup ini kami tidak menjalani dengan sendiri menghadapi apapun yang terjadi, karena kami yakin Tuhan selalu menyertai kami. Kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Immanuel buat kami Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada, kami boleh bernafas, kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, dan kami boleh mencari wajah Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Kalau kami melewati setiap masalah, kami diberi kemenangan, dan kami yakin yang sakit pasti sembuhkan, karena Tuhan Yesus adalah juru selamat hidup kami, yang menyelamatkan jiwa roh tubuh kami dari dosa dan juga yang memberikan Tuhan. Oh Bapa penolong saat kami Tuhan, tak ada jalan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau nyanyikan pujian Tuhan. Selalu ada mujizat dalam hidup orang yang percaya. Demikian kami hari ini yang mencari wajah Tuhan dalam mesbah doa pagi ini. Kami percaya ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memuliakan nama Kau, nama di atas nama Yesus Kristus Tuhan, nama hidup kami. Oh haleluya. Selalu ada mujizat, selalu ada jalan. Ya Tuhan, kami percaya padamu. Selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Katakan selalu ada mujizat dalam hidup kami, dalam segala waktu kami percaya. Mujizat selalu ada jalan. Ya Tuhan, kami percaya padamu. Selalu ada kemenangan bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bagi yang percaya, kuasa-Mu tetap sama, kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Engkau tidak pernah berubah Tuhan, sekarang dan selamanya. Mujizat-Mu selalu nyata bagi yang percaya padamu. Mujizat-Mu pun selalu nyata, amin Tuhan, bagi yang percaya. Selalu ada mujizat, amin Tuhan, amin Tuhan. Selalu ada kemujizat, selalu ada jalan. Tak ada yang sukar di mata-Mu Tuhan, untuk mengerjakan keselamatan mujizat. Oh bagi kami yang percaya, oh Yesus, bagi yang percaya. Oh kuasa-Mu tetap sama, tetap sama
terima kasih dan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Mujizat-Mu pun amin selalu nyata bagi yang percaya. Kuasa-Mu tetap sama Tuhan Yesus, tetap sama. Biar kami tetap terus selamanya percaya kepadamu, sekarang dan selamanya. Amin, amin. Mujizat-Mu pun selalu nyata dalam orang yang percaya kepadamu. Amin. Bagi yang percaya kepadamu Tuhan Yesus, bagi yang percaya, kami adalah orang yang percaya kepadamu Tuhan Yesus, bagi yang percaya. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami dengarkan firman Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, patahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam mesbah doa pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan dengan satu tema iman Nuh, ya, di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7. Kita akan membaca Ibrani 11 ayat yang ke-7, ya. Baik. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya, saudara, firman Tuhan mengatakan karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ya, saudara, apakah yang dapat kita pelajari dari imannya Nuh? Ya, yang pertama adalah saudara percaya pada firman Allah. Ya, dikatakan saudara karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah. Ya, dia mentaati apa yang Allah perintahkan, saudara, ya. Allah telah memperingatkan Nuh bahwa air bah itu akan segera datang, ya. Walaupun sebelumnya ia belum melihat akan air bah, ya, adanya air bah tersebut, ya. Saudara, ya, ini nampaknya saudara mustahil, ya, bahwa saudara bencana tersebut dapat terjadi di seluruh dunia, ya, bahwa air bah akan menguasai seluruh dunia yang menenggelamkan manusia oleh karena kejahatan manusia yang bertambah hari bertambah jahat. Maka Allah menyesal dan terpaksa menghukum manusia sehingga saudara manusia musnah, ya, tinggal, ya, Nuh beserta dengan keluarganya, saudara, 8 orang yang diselamatkan, ya. Saudara, Nuh, saudara, ya, karena iman Nuh percaya apa yang Allah firmankan, ya, walaupun dia belum pernah melihat air bah tersebut, ya, walaupun memang nampaknya mustahil, ya, bahwa akan terjadi air bah tersebut, ya, karena dia belum pernah, ya, melihat sebelumnya. Namun firman Tuhan katakan bahwa Nuh percaya apa yang Allah katakan, apa yang Allah firmankan, ya. Saudara, Nuh tidak meminta tanda atau bukti-bukti, ya. Nuh juga tidak meminta penglihatan atau mimpi-mimpi, tetapi dia percaya akan firman Tuhan, ya. Apa yang firman Tuhan katakan dia percaya,
ya. Inilah iman yang sejati, yaitu iman yang percaya pada apa yang Allah katakan, ya, tanpa kita harus meminta tanda-tanda atau bukti-bukti atau penglihatan-penglihatan atau mimpi-mimpi, ya, tanpa kita meminta hal tersebut. Namun kita hanya percaya kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan pasti akan segera terjadi. Demikian juga apa yang dipercayai oleh Nuh, ya. Nah, yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari iman Nuh, ya. Yang kedua adalah percaya walau ia belum melihat. Percaya walau belum melihat, ya. Dikatakan karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, ya. Pada waktu itu belum pernah ada hujan turun, ya, dari langit sampai pada zaman Nuh kelembapan pun datang dari kabut yang naik ke atas dari bumi, ya. Jadi hujan belum pernah dilihat sebelumnya, namun Nuh percaya kepada Allah ketika ia diperingatkan tentang sesuatu yang belum kelihatan. Itu adalah yang disebut iman, percaya sebelum melihat, ya. Saudara, iman yang seperti inilah yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, ya. Percaya sebelum melihat, ya. Dan apa yang kita percayai adalah firman Tuhan, ya. Ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, ya. Biarlah kita memiliki iman seperti imannya Nuh, ya. Percaya pada firman Allah. Yang kedua adalah percaya sebelum melihat, ya. Karena Tuhan akan dikatakan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang Dia firmankan, ya. Saudara, yang ketiga adalah saudara percaya lalu dia bertindak, percaya lalu taat, ya. Saudara, iman seseorang ditentukan dapat dibuktikan lewat ketaatannya dia melakukan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-7 tadi, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera, ya. Saudara, apapun yang Allah perintahkan, Nuh taat melakukan perintah Tuhan, ya. Saudara, iman kita dapat dibuktikan lewat ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Walaupun saudara, ya, firman Tuhan itu nampaknya mustahil, ya, saudara, untuk, ya, Tuhan lakukan, ya. Namun sebagai orang beriman, saudara, biarlah kita percaya bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Dia tidak mungkin berdusta, dan yang kita percayai adalah perkataannya, ya, firman-Nya, bahwa apa yang Tuhan katakan pasti terjadi, ya. Saudara, asal apa? Asal kita percaya kepada firman Tuhan, ya, walaupun kita belum melihat. Seperti Nuh, ya, dia belum melihat, ya, air bah itu sebelumnya, bahkan, ya, dia belum pernah melihat datangnya hujan, ya. Sampai pada hari Nuh maka hujan itu turun dan akhirnya menenggelamkan manusia, ya. Air bah itu turun, ya, menghapuskan manusia dari muka bumi oleh karena kejahatan yang dilakukan oleh manusia, ya. Saudara, ya, yang ketiga adalah percaya lalu ia bertindak, ya. Saudara, iman Nuh menghasilkan ketaatan. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati atau iman yang kosong, ya, saudara. Dan juga iman tanpa perbuatan tidak menyelamatkan, ya, saudara. Nuh dapat diselamatkan dari air bah karena ia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ia taat, ya. Kalau seandainya dia tidak taat untuk mempersiapkan bahtera, maka Nuh beserta dengan keluarganya pun itu binasa, ya. Oleh karena itu, saudara, iman kita
haruslah dibuktikan dengan ketaatan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya. Saudara, apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, kita harus percayai, dan apapun yang Tuhan suruh untuk kita lakukan, saudara, kita mentaatinya. Nah, disitulah kita akan mendapatkan atau mengalami kuasa dan mukjizat Tuhan, ya. Pada saat kita mengalami sakit, saudara, ya, Tuhan perintahkan bahwa, ya, biarlah kita boleh bertindak dengan iman kita, ya, untuk kita boleh melangkah dengan iman, ataupun kita memperkatakan firman Tuhan, bahwa apa yang firman Tuhan katakan pasti terjadi dalam hidup kita, maka hal itu akan terjadi bagi kita semua, ya. Nah, saudara, yang berikutnya, yang keempat adalah percaya untuk menyelamatkan keluarganya, ya. Dikatakan firman Tuhan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, ya. Saudara, karena iman maka Nuh, saudara, mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan saudara keluarganya, ya. Saudara, inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita, bahwa keselamatan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi saudara, keselamatan adalah saudara untuk juga keluarga kita, untuk orang lain, khususnya adalah bagi keluarga kita, ya. Firman Tuhan katakan, jikalau ada seorang yang diselamatkan, maka dia dan seluruh keluarganya akan diselamatkan, ya. Biarlah saudara dan saya yang memiliki terus kerinduan supaya bukan hanya kita yang diselamatkan, tetapi juga saudara-saudara kita yang lain, supaya mereka pun diselamatkan, terutama bagi keluarga kita, ya. Saudara, inilah iman yang perlu kita contoh, iman yang boleh, ya, menghasilkan mukjizat, iman yang boleh peduli akan keselamatan orang lain, ya, terutama keselamatan keluarga saudara dan saya. Ya, marilah kita berdoa supaya seluruh keluarga kita boleh mengenal akan Tuhan Yesus, boleh percaya akan Tuhan Yesus, dan mereka diselamatkan seperti kita, ya. Jadi ada maksud Tuhan, ya, dia memanggil saudara supaya saudara dan saya dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, mendatangkan keselamatan bagi orang lain, dan terutama bagi keluarga kita, ya. Kita terus berdoa supaya keselamatan terjadi bagi seluruh keluarga kita, ya. Yang kelima adalah saudara, percaya dan memberitakan akan datangnya penghakiman, ya. Dikatakan firman Tuhan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, ya. Saudara, Nuh percaya dan dia memberitakan akan datangnya penghakiman, ya. Saudara, pembangunan bahtera adalah untuk keselamatan Nuh dan keluarganya, namun juga suatu kesaksian kepada dunia yang tidak percaya, ya. Alkitab menyebut Nuh adalah seorang pemberita kebenaran, ya. Di dalam 2 Petrus 2 ayat yang kelima dikatakan, ya, saudara, Nuh adalah seorang pemberita kebenaran, ya. Hari demi hari Nuh memberitakan akan datangnya penghukuman air bah, ya, saudara. Dan hari demi hari Nuh meminta orang-orang, saudara, pada zamannya untuk bertobat, ya, saudara, dan diselamatkan. Namun saudara, tidak seorang pun dari antara mereka kecuali Nuh dan keluarganya yang bertobat dan diselamatkan, ya. Saudara, inilah panggilan kita untuk kita boleh menyerukan bahwa
Tuhan segera datang, ya. Andai kata mereka tidak percaya, saudara, itu bukanlah, saudara, bagian kita. Ya, bagian kita adalah bersaksi, memberitakan bahwa Tuhan segera datang dengan penghukuman atau penghakimannya. Ya, Dia akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya, bahkan yang tersembunyi di dalam batin manusia. Ya, saudara, tugas tanggung jawab kita adalah menjadi saksinya Tuhan, memberitakan Injilnya Tuhan, supaya apa? Sedapat-dapatnya, saudara, ada orang-orang yang boleh merespon akan firman Tuhan dan mereka diselamatkan. Ya, saudara, biarlah kita boleh terus mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Ya, Ia akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya, bahkan apa yang tersembunyi di dalam batin manusia. Ya, saudara, setiap dosa pasti mendapatkan hukuman. Ya, oleh karena itu, biarlah kita mempersiapkan diri sehingga pada hari kedatangan Tuhan bukanlah menjadi hari yang menakutkan bagi saudara dan saya, tetapi sebaliknya menjadi hari yang kita nantikan, ya. Saudara, yang terakhir adalah percaya, saudara, dan saudara menerima Yesus sebagai juru selamat, ya. Saudara percaya dan diselamatkan oleh karena iman percaya kita kepada Yesus, ya. Bahtera adalah lambang daripada Kristus, ya. Nuh mempertaruhkan jiwanya dan hidupnya pada kekuatan bahtera untuk menyelamatkannya, ya. Kita pun harus mempertaruhkan jiwa kita dan hidup kita pada Kristus untuk diselamatkan, ya. Kita harus datang pada Kristus sementara pintu anugerah masih terbuka, ya. Saudara, dikatakan firman Tuhan, karena iman dikatakan ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya, ya. Saudara, iman kepada Kristus, ya, itu mendatangkan keselamatan bagi kita, ya. Bahtera itu adalah lambang daripada Kristus. Biarlah kita percaya kepada Tuhan dan diselamatkan, ya. Rasul Paulus pernah berbicara kepada kepala penjara yang diselamatkan. Dikatakan, percayalah kepada Yesus Kristus, maka kamu dan keluargamu akan diselamatkan, ya. Jadi bahtera adalah lambang daripada Kristus, di mana saudara dan saya berada di dalamnya, dan kita diselamatkan dari murka Allah yang akan datang, ya. Saudara, karena Yesus telah datang ke dalam dunia, mati untuk menebus segala dosa saudara dan saya, agar saudara dan saya menerima pengampunan dosa dan diselamatkan, ya. Kita akan membaca di dalam Matius pasal yang ke-24 apa yang Yesus katakan tentang Nuh. Matius pasal yang ke-24, kita akan baca ayat yang ke-37. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-37, ya. Dikatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman Nuh sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia, ya. Saudara, inilah yang firman Tuhan katakan, ya. Setiap tanda menunjukkan bahwa kita sekarang sedang hidup pada zaman Nuh, seperti pada zaman Nuh, ya. Sebagaimana zaman Nuh, ya, saudara. Sementara yang lain hanya peduli pada hal-hal yang bersifat materi atau yang jasmani dalam kehidupan. Biarlah kita boleh bertobat dan datang pada Yesus sebelum terlambat bagi kita untuk diselamatkan, ya. Mereka hanya makan, minum, kawin dan mengawinkan.
Mereka hanya fokus hidupnya pada hal-hal yang duniawi, pada hal-hal yang materi, yang jasmani, ya, sementara mereka lupa untuk mencari akan Tuhan, ya. Saudara, akibatnya bahwa pada hari air bah itu datang, saudara, mereka itu binasa, ya. Namun bagi kita yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita boleh berfokus pada hal yang rohani, yang mempersiapkan diri kita, sehingga pada saat Yesus datang pada kali yang kedua, kita kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, dan kita boleh berkenan di hadapannya, ya. Inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita boleh mencontoh iman daripada iman Nuh, yang percaya walaupun dia belum melihat. Dia percayakan firman Tuhan, saudara, bahwa Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia. Dia berfirman, dia pasti menepati janjinya, perkataannya, ya. Dan kita harus mentaati firman Tuhan, karena dengan ketaatan kita boleh menerima keselamatan dan kita boleh menerima janji-janji Tuhan, ya. Tanda kita percaya kepada Tuhan, maka kita mentaati firman Tuhan. Saudara dan saya, kita terpanggil untuk menyelamatkan orang lain, terutama keluarga kita. Biarlah seluruh keluarga kita diselamatkan, ya, bukan hanya diri kita. Ada maksud dan rencana Tuhan memanggil saudara dan saya, supaya saudara dan saya menjadi berkat bagi orang lain, terutama bagi keluarga kita, supaya mereka diselamatkan. Dan saudara, percayalah, akan datang masa penghakiman itu tiba. Dan pada saat hari penghakiman itu tiba, biarlah kita boleh siap, saudara dan saya, sehingga hari Tuhan itu adalah hari yang benar-benar kita nantikan, sehingga kita akan menyongsong Tuhan di angkasa, bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada dosa, Tuhan ampuni kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi, bagi yang mengasihinya. Katakan Yesus, Yesus Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Bagi yang mengasihi, baginya mengasihinya, bagi yang baginya mengasihinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Sukacita yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami itu mendatangkan pertobatan dan yang tidak akan pernah kita sesalkan. Karena apa? Karena ada tujuan Tuhan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Firman Tuhan katakan, kalau kita sedang dididik oleh Tuhan, jangan kita menganggap enteng dan juga jangan kita putus asa, melainkan seperti seorang bapa yang mendidik anak-anaknya, biarlah kita boleh menerima setiap didikan Tuhan dalam hidup kita,
supaya saudara dan saya hidup di dalam kebenarannya, hidup di dalam kekudusannya, supaya saudara dan saya boleh layak masuk dalam kerajaan surga, hidup bersama dengan Tuhan. Jangan hidup lagi dalam dosa, tapi biarlah kita, saudara dan saya, dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan, masuk dalam terangnya yang ajaib, supaya saudara dan saya menjadi terang bagi lingkungan kita, di sekitar kita, bagi keluarga kita, dimanapun kita berada, supaya hidup kita boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan buka tingkap langit dan untuk mencukupi kami, yang mengalami pergumulan dalam masalah keluarga, Tuhan pulihkan keluarga kami ya Tuhan. Yang mengalami pergumulan dalam masalah hubungan dengan sesama, kami berdoa, kami mengampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni kami, supaya kami boleh hidup dalam perdamaian, rukun satu dengan yang lain, dan hidup kami disertai dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, yang masih terikat oleh dosa, apapun kebiasaan buruk yang kami lakukan ya Tuhan, Engkau maha mengetahuinya. Lepaskan dari setiap kebiasaan buruk itu, dan segera bertobat, tinggalkan hidup yang lama, dan kita boleh kembali kepada Tuhan sebagai gembala dan penyelamat hidup saudara dan saya. Terima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Dialah bahtera hidupmu yang menyelamatkan engkau dari masa-masa penghukuman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di hadapan-Mu. Tuhan sertai dan berkati sepanjang hari ini setiap anak-anak-Mu yang beraktivitas. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berdoa bagi bangsa kami dalam menghadapi masa pemilu ya Tuhan, supaya Tuhan, bangsa kami dijauhkan dari perpecahan, melainkan tetap bersatu di tengah-tengah perbedaan. Dan kami berdoa berikan kedewasaan bagi setiap partai politik, baik pemimpin maupun semua anggotanya, rakyat kami, supaya mereka dapat memilih, saudara, seorang pemimpin yang memang takut akan Tuhan, yang berkenan akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami, dan kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami terima berkat daripada saudara yang terkasih. Angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Kalau saudara diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, saudara bisa share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.